skill itu udah lebih baik mungkin dari yang sebelumnya, klien-klien pun bakal datang dengan sendirinya, nggak harus kita nyari-nyari gitu. Karena sekarang tuh profesi seperti saya tuh udah banyak banget. Bahkan anak SMP pun udah bisa mungkin jadi freelancer, tapi kejual atau enggaknya nggak tahu kan. Makanya yang kita harus latih atau kembangin diri itu adalah kemampuan diri. Halo, nama saya Denny Muhammad Nurmansyah, nama yang dibuat oleh orang tua, dan sekarang nama saya Gon, nama yang memiliki sejarah panjang selama hidup. Kenapa bisa menjadi nama Gon? Itu menjadi watermark buat profesi saya sekarang, seorang freelancer desain atau ilustrator, atau di bidang-bidang desain yang lainnya. Gon tuh sebenarnya tuh nama merek dagang saya, namanya adalah Hello Gon Project, dari Gon dan ditambah nama Gon dan project supaya orang tahu kalau itu adalah media saya untuk berjualan desain. Terus apa yang saya kerjakan tuh diantaranya adalah graphic t-shirt. Saya bekerja atau beberapa kali di hire oleh beberapa brand, ada banyak dan saya nggak bisa sebutin salah satunya. Terus dari graphic t-shirt saya pun pernah membuat 3D 3 dimensi untuk beberapa developer perumahan. Packaging juga pernah. Packaging beberapa produk, logo untuk keperluan branding, apapun barang yang bisa dijual itu akan saya buat keperluan desainnya. Saya beberapa kali lebih tepatnya saya di hire oleh beberapa brand, developer dan lain-lain. Contohnya adalah graphic t-shirt. Saya membuat beberapa gambar untuk keperluan merchandise. Merchandise-nya biasanya dijual dan saya mendapatkan keuntungan dari situ. Bisa dijual putus, dijual per desain atau dijual royalty. Ada banyak brand dan saya udah terlalu banyak brand jadi saya lupa tuh brand apa aja yang pernah saya buat. Tapi ntar saya tampilin beberapa portofolio yang saya pernah bikin. Saya bisa memiliki kemampuan menggambar ini tuh sebenarnya dari kecil emang udah suka menggambar. Sampai saya tahu bahwa menggambar itu adalah rutinitas. Bahkan saya belum tahunya kalau itu adalah rutinitas. Sampai sekarang saya baru tahu kalau misalnya menggambar itu menjadi keuntungan buat saya dan menghasilkan uang. Dari freelance saya mendapatkan ya pastinya saya bisa bertahan hidup sampai sekarang. Bisa membeli keperluan desain, device mungkin yang sekarang harganya makin tinggi. Salah satunya misalnya laptop. Kebutuhan laptop mungkin sekarang makin mahal mungkin. Laptop, alat gambar pun nggak cuma laptop, ada banyak. Laptop, saya pakai Wacom. Wacom itu kayak stylus gitu. Terus apalagi ya? Saya punya iPad juga.
Software yang saya pakai itu tergantung kebutuhannya sih. Kalau misalnya nih kebutuhan untuk ilustrasi, saya menggunakan Photoshop. Itu kalau keperluannya adalah bitmap. Kalau misalnya keperluannya vektor, saya biasa menggunakan Adobe Illustrator. Dan banyak sih kalau misalnya keperluannya untuk 3D, saya memakai 3D Max, SketchUp, dan banyak. Itu tergantung kemampuan. Mungkin setiap software tuh ada kelebihan dan kekurangan. Saya belajar dari situ. Misalnya ada satu software yang keunggulannya ini. Nah, saya pakai dulu. Terus ntar ada kekurangan, saya pakai software yang lain. Mungkin seperti itu. Titik terendah profesi saya itu adalah sebagai freelancer itu nggak bisa menjamin ada setiap saat. Misal ada satu waktu saya bekerja sampai 2 hari, 3 hari nggak tidur karena dikejar deadline. Itu mungkin bukan titik terendah, tapi tertinggi mungkin dalam hidup. Terus titik terendahnya adalah di saat saya nggak ada satu klien pun yang meng-hire saya sampai berbulan-bulan mungkin. Nah, di situ saya harus survive, bertahan hidup. Gimana caranya nih mencari klien baru? Mungkin yang udah lama mungkin udah nggak terpakai mungkin sama saya tuh udah nggak kepake sama si klien yang lama. Nah, di situ saya survive cari klien baru. Saya gimana caranya saya promosi. Mungkin titik terendahnya gitu sih paling. Paling saya menjual aset-aset yang saya punya. Misalnya nih, saat rame tuh saya beli beberapa produk, misalnya beli device karena emang keperluan desain. Tapi di saat titik terendah itu saya jual lagi karena emang untuk kebutuhan hidup saya harus bertahan dari situ. Untuk makan dan lain-lain. Titik tertinggi dalam profesi saya itu adalah di saat saya mengerjakan beberapa proyek besar dan saya tuh di situ ada bagian dari dalam perusahaan itu. Contoh, saya pernah bekerja hire oleh perusahaan perusahaan kue di Norwegia kalau nggak salah. Nah, itu saya pernah ikut membantu dalam membangun perusahaan itu. Mungkin itu sih proyek terbesar. Kenapa saya nggak bikin usaha yang lain? Karena emang kemampuan saya tuh emang di situ. Kalau misalnya saya ada kemampuan yang lebih, saya akan ambil. Jadi manfaatkan kesempatan yang ada. Mungkin sekarang emang saya bekerja atau di bidang desain karena emang kemampuan saya sekarang tuh di bidang itu. Kalau ada kemampuan yang lebih mungkin saya akan ambil. Jadi gimana kita ngambil kesempatan itu? Kalau pengen membuat brand tuh sebelumnya kita jelasin dulu nih brand tuh kan ada orang yang baru bikin brand tuh. Ntar kita bisa konsultasi di situ apa yang harus dilakuin, budgetnya berapa, ada rencana-rencana panjang seperti apa gitu. Ntar itu bisa didiskusiin. Kadang orang banyak yang misalnya pengen bikin brand cuma modal bikinin gambar nih, terus brandnya ternyata dia bikin merchandise kaos dan ternyata nggak kejual. Nah, mungkin ada yang salah di situ. Nanti kita bisa konsultasi. Kalau ntar misalnya konsultasi bisa langsung datang ke rumah, bisa ntar kita ngobrol panjang lebar tentang itu, ataupun bisa lewat via mobile atau kita lewat teleponan juga bisa sih. Sebenarnya banyak sih cara. Bahkan 90% pekerjaan saya adalah online. Mau misalnya kita jualan di marketplace tuh, ada beberapa desain marketplace luar negeri, ada banyak, ntar saya sebutin salah satunya. Di situ saya bekerja online. Kadang emang beda waktu, di sana pagi, di sana malam, kan emang dan waktunya beda. Nah, di situ kita online, nggak mungkin kan tetap muka langsung. Tapi kalau misalnya yang domisilinya memang masih daerah Bandung, bisa aja ngobrol langsung, ketemu di mana gitu. Kebanyakan kayak gitu kalau orang yang misalnya di Bandung. Lebih enaknya seperti itu. Kita lebih kenal dekat, bahkan bukan cuma ngobrolin tentang profesi, bahkan hal-hal yang nggak masuk akal pun kita obrolin. Kayak misalnya kehidupan setelah kematian, bahkan kita ngobrolnya emang ngalor ngidul ke sana gitu. Di setiap profesi itu pasti ada ada plus minusnya mungkin. Nah, dari minusnya tuh ada banyak
yang komplain, tapi saya bekerja profesional, saya bekerja semaksimal mungkin. Misalnya nggak puasnya gara-gara desainnya nggak masuk karena emang brief dari kliennya emang nggak jelas, mungkin ntar dari situ bisa ngobrol panjang tentang itu dan sampai akhirnya si klien puas walaupun beberapa tahap revisi. Untuk menjadi freelance design itu jam terbang ya, jangan dulu mikir buat cari keuntungan dulu, tapi kembangin dulu kemampuan diri. Misal nih, kita ngerasa baru bisa ngegambar bunga nih, terus kita coba menjualan, nggak akan laku, itu nggak akan laku karena lihat dulu di luar sana banyak orang yang kerja bertahun-tahun bahkan belum berani ngejual desainnya dia karena emang secara kemampuan dan secara skill sama yang lain beda. Makanya kita harus punya pembeda nih, apa nih? Kalau misalnya emang spesialis gambar bunga misal, ya udah kembangin dari situ terus sampai menjadi hal yang beda dan itu bisa dijual. Saya tuh menggambar tuh dari udah beberapa kali ganti konsep dan sekarang dan akhirnya mungkin konsep yang terakhir ini yang udah saya kembangin jadi karakter. Kan setiap ilustrator punya karakternya masing-masing gitu. Harapan untuk saya sendiri, saya ingin ngembangin diri sendiri dan melatih atau mengembangkan skill saya. Jika skill itu udah lebih baik mungkin dari yang sebelumnya, klien-klien pun bakal datang dengan sendirinya, nggak harus kita nyari-nyari gitu. Karena sekarang tuh profesi seperti saya tuh udah banyak banget. Bahkan anak SMP pun udah bisa mungkin jadi freelancer, tapi kejual atau enggaknya nggak tahu kan. Makanya yang kita harus latih atau kembangin diri itu adalah kemampuan diri dan pasti skill harus diasah tiap hari. Saya pun emang masih melatih skill terus karena emang profesi saya di bidang itu kita harus maksimalin.